Halo telur-telur duper, bertemu lagi dengan Pengelana Jagat. Pada kesempatan pagi kali ini saya mau membuat testimoni mengenai kamera saya, yaitu V50X yang sudah 1 bulan lebih saya pakai untuk kelebihan dan kekurangan dari V50X ini. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung gasken. Nah, ini sambil kita bermotoran ya, motor vlog. Adem bro, mau memulai adem ini. Dan ini setelah saya memakai versi terbaru dari kamera Akaso V50X yang versi 2024, ya kurang lebih sekitar 2 bulan kurang dikit lah. Gini saya mau menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari Akaso V50X ini. Nah, hijau, yuk mumpung hijau di sini hijaunya sedikit. Jadi ada 3 hal yang saya anggap itu suatu kelebihan dari V50X ini. Nah, ini kita sekarang berada di Jalan Gajah Mada. Inilah suasana pagi hari, sekitar jam 5-an, masih seteng. Yuk kembali lagi ke laptop. Dan ada juga 3 hal yang saya masukkan dalam kategori kekurangan dari V50X ini, yang saya sesuaikan dengan penggunaan saya, yaitu untuk konten motor vlogan. Sudah ramai suasananya, kendaraan. Ini orang-orang pabrikan ini sudah mulai berangkat, ini jam 5. Kita berhenti dulu. Sabar. Seisu. Ini kita mampir dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi testimoni penggunaan kamera ini. Dan apabila para dulur-dulur menemukan atau ada kelebihan dan kekurangan dari yang saya sebutkan nanti, let's go, kita bahas lagi mengenai testimoninya. silahkan menambahkan di kolom komentar. Ya seperti biasa, mengorek-ngorek di kolom komentar. Dan ini saya tekankan lagi, hanya sebatas konten motor vlogan ya. Oke lah, kita langsung saja membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari kamera Akaso V50X ini. 3 kelebihan dari Akaso V50X ketika dipakai untuk motor vlogan. Yang pertama yaitu suaranya. Suara Akaso V50X ini memiliki kualitas stereo dan berbeda dengan V50X yang lama yang masih mono. Di perempatan ini kita berbelok ke kiri menuju ke Jalan Benteng Pancasila. Nggak usah jauh-jauh, pokoknya inti dari konten ini tersampaikan. Inilah Jalan Benteng Pancasila pada pagi hari ini. Maka suara untuk
V50X versi terbaru ini memiliki suara yang lebih jernih, sedangkan untuk kelebihan yang kedua yaitu dari baterainya yang awet. Ya walaupun saya belum pernah mengetes baterai ini sampai benar-benar habis, tapi pernah saya merekam itu bisa sampai 2 jam dengan kapasitas baterai sekitar 1350. Dan untuk klaim dari perusahaan itu bisa sampai 3 jam atau 180 menit. Itu bisa saya raih, yaitu dengan catatan untuk setelan resolusinya pada 1030p 60 fps. Dingin ini. Wow, suasananya. Di paket pembelian dari kamera ini itu disertakan 2 baterai, jadi tinggal mengalihkan aja. 24 jam Warmindo ini. Kan kelebihan yang ketiga, kamera ini tidak memerlukan memori yang kualitasnya bagus seperti UHS, auto, yang ekstrim itu. Pokoknya yang penting kelas 10 gitu aja. Yang biasa-biasa, bahkan di paketnya itu mendapatkan juga memori sebesar 64 GB yang biasa itu nyaman-nyaman saja saya pakai sampai saat ini. Ya walaupun saya mempunyai juga cadangan itu miliknya Samsung, saya buat pakai cadangan bila mana motoran jarak jauh. Nah, setelah kita membahas 3 kelebihan, sekarang kita akan menguraikan 3 kekurangan. Yang pertama itu masalah sudut pandang. Biasanya kalau seperti GoPro, terus pokoknya yang atas-atas itu biasanya memakai angle-nya itu 180. Nah, sedangkan untuk V50X ini masih memakai lensa dengan angle itu sekitar 170. Jadi ya kayak seperti ini. Untuk hanya kelihatan, mungkin spionnya ini kelihatan dikit-dikit atau apa, tinggal kita mengatur. Tapi kalau kita memakai 180 itu akan kelihatan speedometernya, mungkin sampai segitu angle-nya untuk melihat ke depan itu. Apalagi kalau ACE atau stabilisasinya dinyalakan, itu gambarnya kayak diperbesar lagi, jadi mempersempit sudut pandangnya. Ya, kembali lagi ke harganya, karena harganya sekitaran 1, jadi ya kita harus nerimo saja. Jangan dibandingkan dengan yang harganya di atasnya. Dan kemudian kelemahan yang kedua atau kekurangan yang kedua yaitu adanya file yang hilang. Ketika kita merekam pada batas maksimal perekaman, maka akan terbentuk file baru. Nah, di dalam pembentukan file baru ini ada beberapa detail lah yang ucapan atau kata-kata kita yang hilang. Nah, seperti itu. Tapi itu ada mengatasinya, yaitu dengan cara kita memakai loop. Ya itulah yang biasanya saya lakukan untuk mengatasi kelemahan yang kedua ini. Sedangkan untuk kekurangan yang ketiga ini, di depan kamera ini tidak ada indikator seperti kamera-kamera lainnya yang mungkin selevel dengan ini, Brica atau apa. Mungkin hanya dengan memberikan LED
Nah ini kita ke kiri. Baksonya masih ada rek. Ini masuk dalam perumahan. Ini perumahan apa saya juga nggak tahu, apakah masih saat masuk dalam Magersari. Kalau jalannya di sini itu gunung-gunungan, jalan gunung. Kita lanjutkan lagi, atau ya semacam apa layar tambahan kecil atau apa, itu tidak ada untuk V50X ini. Jadi ya kalau seumpama kita mau melihat itu ya harus mengira-ngira saja apakah merekam atau enggak gitu. Tapi saya kemudian karena saya memakai helm helm half-face, saya akali saja, saya masih bisa untuk melihat ya, walaupun agak kesulitan sih. Biasanya kalau ada indikatornya di bagian depan di dekatnya lensa kamera itu kan kita tinggal menengok saja ke kaca spion, oh ya masih ngerekam gitu kan, enak, ada indikator baterainya, ada waktu rekamnya dan lain-lain lah. Ya itulah kekurangan dan kelebihan dari Akaso V50X yang saya rasakan ketika saya melakukan motor vlogan. Jadi ini yang saya bahas ketika saya menggunakan motor vlog ya, tidak mungkin ketika waktu kita jalan atau apa lari, kita tidak membahasnya di sini ini. Nah, demikianlah alur video kali ini, yaitu video testimoni saya kekurangan dan kelebihan dari kamera Akaso V50X ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe serta menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Dan apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas celoteh-celoteh saya. Nantikan video menarik lainnya dari Pengelana Jagat. Terima kasih, matur suwun, see you next time and bye bye.